sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Januari Christine Sitompul. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 153029 Padang Masiang 2, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya seorang mahasiswi PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Batch 1 di IAKN Tarutung. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan materi menghargai keragaman guna untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Ya, untuk mengawali hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita ibadah dulu. Untuk memimpin nyanyian, Fanya, silakan ke depan. Memimpin doa, Auli Pasca, silakan. Teman-teman, mari kita berdiri. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Dong dong dong, keong dong, satu gaya. Dong dong dong, keong dong. Ada istimewa pemorong. Hatiku mau ditolong. Tuhan Yesus datang menolong. Dong dong dong, keong dong. Ada istimewa pemorong. Hatiku mau ditolong. Tuhan Yesus datang menolong. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran semoga kami semua sehat Tuhan, dan juga orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita duduk. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, ya ada baiknya kita bernyanyi dulu, menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan semua berdiri. Pancasila, Agora pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semua silakan duduk. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita dosen dulu. Ya, oke. Lena, Fanya, Hadir, Bu. Gabriel, Hadir, Bu. John Gabriel, Bu. Sion, Hadir, Bu. Noel, Hadir, Bu. Galio, Hadir, Bu. Daniel, Hadir, Bu. Keila, Hadir, Bu. Gisela, Auli Pasca, Hadir, Bu. Theo, Hadir, Bu. Nathanael, Hadir, Bu.
Yudika? Ada Bu. Iya. Oke, untuk anak-anak ibu semua. Ya, coba dulu sebelum kita mulai materi kita ice breaking dulu ya. Tepuk fokus. Tepuk semangat. 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 Iya, sudah semangat semua? Sudah semangat semua. Iya. Untuk hari ini ya, materi kita itu mengenai menghargai keragaman. Nah, ketika dimulai kata keragaman, ketika kau memikirkan kata keragaman, yang pertama sekali ada di dalam benakmu itu apa kira-kira? Coba, Elia, menurutmu keragaman itu apa? Nak? Menurutku Ibu, keragaman itu adalah perbedaan. Perbedaan. Oke. Keragaman itu menurut Elia adalah perbedaan. Yang lain? Coba dulu, Dedi. Perbedaan jenis. Oke. Yang lain, Theo. Keanekaragaman. Oke. Keragaman itu ada yang menyatakan perbedaan jenis, keanekaragaman, ya. Oke. Nah, di Indonesia itu ada berapa agama? Ada berapa agama? Ada 6. Agama apa saja itu? Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, ada 6. Nah, tadi dikatakan temanmu itu bahwa keragaman itu perbedaan. Coba dulu. Kalau seandainya Tuhan menciptakan manusia itu sama semua wajahnya, bagaimana? Bingung kamu kan? Berarti Tuhan menciptakan keanekaragaman itu, apalagi perbedaan jenis. Misalnya Tuhan menciptakan manusia itu berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Berarti kalau seandainya Tuhan menciptakan manusia itu sama jenisnya semua atau sama wajahnya semua, otomatis kita akan jadi bingung kan? Yang mana misalnya wajah ibu lah, misalnya semua di ruangan ini wajah ibu, atau wajah si Elia, semua wajah si Elia. Yang mana si Elia kalau serupa wajahnya? Pasti kita tidak akan kenalkan yang mana si Elia, yang mana si Fanya, karena semua sama wajah. Itu dia. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kamu bisa mengenali keragaman yang ada di Indonesia. Contohnya keragaman apa? Agama, suku, budaya, ya, agama, suku, budaya. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kamu menghargai perbedaan. Lalu tujuan pembelajaran kita yang ketiga, agar kamu tidak membeda-bedakan, ya, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu dia. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya nak. Ya, oke. Tadi ibu sudah menyampaikan pertanyaan sama kalian, bagaimana seandainya manusia itu diciptakan Tuhan sama rupanya? Otomatis jawabannya adalah kita akan bingung, tidak mengenal yang mana si Fanya contohnya, yang mana si Elia contohnya, yang mana si Daniel contohnya. Nah, kita masuk
ke dalam materi menghargai keragaman. Di Indonesia itu ada sekitar 1.331 suku bangsa, ya, suku di Indonesia, dan sekitar 500-an bahasa daerah. Sungguh banyak sekali, ya, banyak sekali. Tadi ada berapa sukunya? Ada sekitar 1.331 dan bahasa daerahnya ada sekitar 560-an. Tuhan menciptakan kita itu, atau Tuhan menciptakan keanekaragaman itu, ya, agar apa? Agar bisa saling bergandengan tangan. Seperti tadi, ada berapa agama di Indonesia? Ada 6 agama di Indonesia. Jadi bagaimana caranya perbedaan itu menyatukan kita? Caranya adalah apa? Toleransi umat beragama. Ya, toleransi artinya saling menghargai. Ketika umat Kristen beribadah setiap hari apa? Hari Minggu. Ketika saudara kita beribadah setiap hari Jumat, ya, sholat Jumat. Kita menghargai mereka dan mereka juga menghargai kita. Begitu juga dengan saudara-saudara kita dari agama yang lain. Jadi di Indonesia itu, ya, ada semboyan. Apa semboyan Indonesia? Meski berbeda-beda tetap satu juga. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Ya, jadi keragaman tadi atau keanekaragaman tadi membuat kita, budaya bangsa kita menjadi budaya yang kaya. Karena perbedaan suku, perbedaan agama. Jadi kita harus saling menghargai. Ya, oke, seperti video kali ini, ya, Ibu mau tayangkan. Nanti Ibu pilih dulu. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silahkan lihat tayangan video berikut ini, dan nanti setiap kelompok akan maju ke depan, ya, memaparkan hasil diskusinya. Memaparkan hasil diskusi kalian di depannya. Setiap kelompok nanti akan memaparkan. Oke. Orang Samaria yang murah hati. Suatu ketika, Yesus bercerita tentang seorang pria yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanannya, pria tersebut diserang perampok yang mengambil semua miliknya dan memukulnya hingga hampir mati. Pria itu tergeletak di pinggir jalan, kesakitan dan tak berdaya. Lalu lewatlah seorang imam yang hanya melihat dan melewati pria itu. Tak lama kemudian, datang pula seorang Lewi yang melihat pria tersebut kesakitan di pinggir jalan, tetapi ia pun tidak menolong. Akhirnya datanglah seorang Samaria dengan menunggangi keledai. Saat melihat orang yang terluka, ia merasa iba. Orang Samaria itu membersihkan luka-luka pria itu dan membalutnya dengan kain. Ia juga menaikkan pria itu ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan untuk dirawat. Keesokan harinya,
ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menebarkan cinta kasih kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Ya, itu dia tadi, ya. Coba buka dulu Alkitab Lukas 10 ayat yang ke-26. Yuk, buka dulu nak. Lukas 10 ayat yang ke-26. Ya, oke. Coba dulu. Tadi Ibu sudah menunjukkan video mengenai orang Samaria yang baik hati. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa setiap kelompok akan menjawab pertanyaan dan mempresentasikannya atau memaparkannya di depan kelas. Nah, untuk kelompok 1, ya, tulis soalnya nak. Ya, untuk kelompok 1, tulis apa yang memotivasi orang Samaria. Apa yang memotivasi orang Samaria untuk menolong orang yang terluka? Padahal mereka berasal dari kelompok yang bermusuhan. Nah, itu dia untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, bagaimana respon imam dan orang Lewi? Bagaimana respon imam dan orang Lewi? Berbeda dengan respon orang Samaria? Tanda tanya. Mengapa perbedaan ini penting? Itu dia pertanyaan untuk kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 3. Apa makna sebenarnya dari mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri? Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri menurut Yesus dalam konteks perumpamaan ini. Itu dia untuk kelompok 3. Nah, silakan berdiskusi. Silakan diskusikan untuk kelompok 1 ya. Apa yang memotivasi itu artinya? Tahu kan apa artinya memotivasi kan? Ya. Apa yang membuat orang Samaria itu menolong yang terluka tadi ketika kita tonton video tadi? Ya. Oke, untuk kelompok 2 udah mengerti kan nak? Bagaimana respon imam dan orang Lewi? Berbeda dengan respon orang Samaria. Nah, mengapa perbedaan itu penting? Ada pertanyaan? Udah cukup jelas nak? Oke, silakan jawab. Ayo diskusi kelompok. Ya, bisa dilihat di Alkitab ya.
kasih dari mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Oke, sudah bisa ya maju ke depan ya tiap kelompok ya? Sudah bisa ya? Oke, silakan dulu. Kelompok 1. Maju ke depan, silakan paparkan hasil diskusinya. Oke, silakan paparkan hasil diskusinya. Ya, silakan Nak. Teman-teman, hari ini saya ingin mengatakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi motivasinya bisa dirikan sebagai berikut. 1. Balas kasihan pribadi. Ia merasa iba ketika melihat penderitaan korban. Ia menunjukkan hati yang peduli terhadap sesama manusia. 2. Tindakan moral tanpa pamrih. Ia bertindak bukan karena kewajiban sosial, tetapi karena dorongan batin untuk menolong. 3. Contoh kasih sejati. Dalam konteks ajaran Yesus, orang Samaria menjadi simbol bahwa kasih sejati tidak dibatasi oleh perbedaan etnis atau kepercayaan. Oke, itu dia. Ya, jadi motivasinya itu bisa diringkas dengan 3. Yang pertama itu belas kasihan pribadi, yang kedua ada tindakan moral, dan ketiga itu contoh kasih sejati. Itu dia. Mari berikan tepuk tangan sama kelompok 1. Kelompok 2 maju. Ya, silakan paparkan Nak. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Imam dan orang Lewi, mereka melihat orang yang terluka tapi meminta dan bertobat di seberang jalan. Mereka adalah tokoh agama Yahudi yang seharusnya menunjukkan kasih dan balas kasih. Mungkin mereka tak menjadi najis secara ritual jika menyentuh orang yang tampaknya mati atau berdarah, atau mungkin merasa tidak bertanggung jawab secara sosial. Orang Samaria melihat orang yang terluka dan terjerat oleh belas kasih. Ia mendekat, merawat luka-lukanya, dengan menanggung biaya penginapan dan perawatan lanjutan. Ia bertindak dengan kasih nyata, meskipun tidak ada kewajiban sosial atau agama yang mengharuskannya. Mengapa perbedaan ini penting? Untuk mengajarkan makna sejati mengasihi sesama, bukan soal siapa yang satu golongan dengan kita, tetapi siapa yang menunjukkan kasih dan kepedulian. Perbedaan ini menjadi inti pesan Yesus. Kasih sejati terlihat dari perbuatan, bukan dari identitas atau jabatan. Ya, itu dia tadi jawaban dari kelompok 2. Ya, apa perbedaan orang Lewi tadi dengan imam? Ya, dia hanya melewati yang kena rampok tadi kan? Jadi, kenapa perbedaan itu penting? Karena disitulah ditunjukkan kenapa orang Samaria itu berbeda dengan imam dan orang Lewi. Orang Samaria menunjukkan kasih sejati. Ya, kasih sejati adalah kasih yang mau menolong sesama manusia. Ya, itu dia. Mari berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 silakan dulu. Nah, maju untuk kelompok 3.
Ya. Pertanyaan untuk kelompok 4 tadi itu, apa makna sebenarnya mengasihi sesama seperti dirimu sendiri? Ya, artinya itu bagaimana kasih, bahwa kasih itu tidak dibatasi kau agama apa, ya, kamu agama apa, kamu suku apa. Itulah arti mengasihi sesama seperti diri sendiri. Artinya tidak ada perbedaan kau agama apa, kau suku apa, kau berkulit hitam apa berkulit putih. Ya, itulah dia maknanya sesungguhnya, ya, menurut perumpamaan orang Samaria yang kurang hati-hati. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan dulu. Anak, ibu, kelompok 3. Ya, oke, silakan. Ya, dari hasil presentasi kalian tadi, ya, yang sudah kalian paparkan dari video yang kita tonton tadi, ya, itu menunjukkan bahwa kasih itu tidak membeda-bedakan. Itu dia. Kasih itu tidak membeda-bedakan karena kau anak orang kaya, kau banyak jajanmu, kan sering begitu, banyak jajanmu, kau wanita dia. Tidak. Jadi kasih itu adalah kasih yang tidak membeda-bedakan. Nah, itu dia. Itu dia materi kita hari ini, ya. Bisa kalian kita ambil sama-sama, kita rangkumkan kesimpulan bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus saling menghargai keragaman tadi, ya, atau perbedaan tadi. Ya, untuk anak-anak ibu, untuk selanjutnya, untuk hari selanjutnya, ya, tuliskan. Ini ada tugas kalian, PR, ya, PR kalian. Oke. Coba dulu tuliskan, ya, nak. Carilah nama-nama suku yang ada di Indonesia. Carilah nama-nama suku yang ada di Indonesia beserta dengan nama tari-tariannya. Carilah nama-nama suku yang ada di Indonesia beserta dengan nama tari-tariannya. Jadi itu PR-nya untuk hari berikutnya, ya, itu PR pribadi. Ya, kerjakan di mana? Di rumah. Oke. Ya, untuk hari ini, nak, demikian materi kita. Ya, sebelum kita pulang, silakan dipimpin ibadah penutup. Rupanya memimpin doa. Aulipas kami pimpin nyanyian. Saya